Kadang satu pertanyaan bisa mengubah arah hidupmu. Ini 5 pertanyaan pengubah hidup. Simak baik-baik. Kita semua tahu ya, kita tuh hidup di dunia yang terobsesi banget sama jawaban. Dari zaman sekolah sampai di dunia kerja, kita selalu dituntut buat punya solusi. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau kekuatan terbesar itu justru bukan datang dari jawaban, tapi dari pertanyaan yang tepat? Coba deh, pikirin lagi. Kapan terakhir kali Anda merasa gugup, keringat dingin, cuma karena nggak tahu jawaban dari sebuah pertanyaan? Tekanan ini tuh nyata banget kan? Kita ngerasa harus kelihatan kompeten, harus tahu segalanya. Seolah-olah kalau kita bilang nggak tahu, itu artinya kita lemah. Nah, ini dia ide utama dari buku James E. Ryan. Dia percaya, dengan cuma menguasai 5 pertanyaan sederhana ini, kita nggak cuma bisa meraih sukses, tapi juga bisa punya hidup yang lebih bermakna. Yuk, kita bongkar satu persatu. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bahas masalahnya dulu, jebakan jawaban. Habis itu, kita akan kupas 4 pertanyaan kunci yang bisa membuka pemahaman, rasa ingin tahu, kemajuan, dan juga hubungan yang lebih baik. Jadi apa sih jebakan jawaban itu? Gampangnya, itu perasaan yang bikin kita ngerasa wajib punya semua jawaban. Ini dialami sama semua orang loh. Orang tua baru yang panik, karyawan baru yang takut kelihatan gak kompeten, dan ya, bahkan seorang dekan baru di Harvard sekalipun. Yang menarik itu justru pengakuan jujur dari Ryan sendiri. Waktu dia baru diangkat jadi dekan di Harvard, dia panik banget. Semua orang berharap dia punya jawaban, punya visi besar. Padahal dia sendiri ngaku yang ada di kepalanya cuma pertanyaan. Ini ngebuktiin banget kalau jebakan ini bisa kena ke siapa aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang paling mendasar, sebuah frasa yang kelihatannya simpel banget, tapi jadi langkah awal untuk benar-benar paham sebelum kita bereaksi. Kekuatan sesungguhnya itu ada di kata pertamanya, tunggu. Kata ini tuh fungsinya kayak rem darurat verbal, maksa kita buat berhenti sejenak, jangan sampai kita keburu lompat ke kesimpulan. Ryan juga berbagi cerita personal yang, lumayan menegangkan. Jadi, waktu kelahiran putra pertamanya, Will, tiba-tiba ada komplikasi, dan suasana yang tadinya tenang mendadak jadi panik. Nah, di tengah kepanikan itu, seorang dokter masuk dan ngejelasin kalau dia bakal menekan perut istrinya untuk bantu bayinya keluar. Dan dia menggambarkannya dengan analogi yang mengejutkan banget. Bayangin deh dengar kalimat itu di ruang bersalin. Dan ya, respons alami Ryan saat itu cuma satu. Tunggu, maksudnya apa? Pertanyaan ini tuh refleks kita semua kan, kalau dihadapkan sama sesuatu yang membingungkan. Ini adalah permintaan klarifikasi yang paling dasar, langkah pertama menuju pemahaman. Sekarang, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang satu ini ibarat mesin penggerak rasa ingin tahu, imajinasi, dan pada akhirnya perubahan. Pertanyaan ini punya 2 sisi yang sama-sama kuat. Aku penasaran kenapa ini bikin kita melihat ke masa lalu untuk memahami. Sementara itu, bagaimana kalau justru mendorong kita melihat ke depan untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru? Selama 46 tahun, Ryan gak pernah mencari ibu kandungnya. Sampai suatu hari, seorang teman mendorongnya untuk bertanya, bagaimana kalau aku bisa menemukannya? Satu pertanyaan itu mengubah segalanya. Dia berhasil menemukan ibunya, Geraldine, yang ternyata selalu mendoakannya setiap hari. Pertemuan pertama mereka jadi momen yang luar biasa emosional. Pertanyaan ketiga ini adalah alat pemecah kebuntuan yang super ampuh. Berguna banget dalam negosiasi yang alot, perdebatan keluarga yang gak ada ujungnya, atau pas proyek pribadi kita terasa mandek. Intinya tuh bukan tentang menyelesaikan semua masalah sekaligus, tapi soal memulai. Ryan dan istrinya pernah buntu total pas debat soal mau nambah anak keempat. Sampai akhirnya istrinya bertanya, bisakah kita setidaknya ngobrolin ini aja dulu? Satu langkah kecil itu, sekedar bicara, akhirnya membuka jalan bagi kelahiran putri mereka, Phoebe. Dan ini pertanyaan terakhir kita, mungkin yang paling penting untuk membangun hubungan. Pertanyaan ini mengubah dinamika, dari yang tadinya sekedar menolong, jadi melayani. Kuncinya ada pada cara kita menawarkan bantuan. Perbedaannya tuh mendasar banget. Tipe juru selamat itu cenderung mengambil alih. Kalau mitra, justru memberdayakan. Dengan bertanya bagaimana saya bisa membantu, kita secara otomatis memposisikan diri sebagai mitra, bukan pahlawan yang merasa tahu segalanya. Ada cerita mengharukan tentang seorang wanita 80-an tahun yang baru kena stroke, tapi orangnya sangat mandiri. Alih-alih mengambil alih, para tetangganya selalu bertanya, bagaimana kami bisa membantu?
Menurut wanita itu, pertanyaan sederhana itulah yang membuatnya tetap merasa mandiri dan punya harga diri, bahkan di saat paling rapuh sekalipun. Jadi, kalau kita rangkum, kita sudah lihat ada 4 pertanyaan yang fungsinya seperti 4 kunci. Kunci untuk membuka pemahaman, kunci untuk menyalakan rasa ingin tahu, kunci untuk mendorong kemajuan, dan kunci untuk membangun hubungan yang tulus. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal komunikasi. Ini tentang menjadi seorang pemikir, teman, dan pemimpin yang lebih baik. Dengan fokus pada bertanya, kita seakan membuka pintu menuju dunia yang jauh lebih kaya dan penuh kemungkinan. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Coba pikirkan sebuah situasi dalam hidup Anda saat ini. Dari 4 kunci yang sudah kita bahas tadi, mana yang paling Anda butuhkan? Pertanyaan apa yang jika Anda berani ajukan hari ini berpotensi mengubah segalanya? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow akun ini ya.